Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Tak lupa juga tetap menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan serta menggunakan masker saat keluar rumah. Tetap semangat ya walau pembelajaran dari rumah. Jadi materi kita hari ini tentang pengupahan. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui apa saja sih sistem upah yang ada di Indonesia. Pernahkah kamu mendengar istilah upah? Setiap tenaga kerja yang bekerja dan memperoleh balas jasa tentunya akan disebut juga upah. Yuk kita sama-sama cari tahu tentang upah itu apa. Jadi materi pembahasan kita pada hari ini yang pertama pengertian upah, yang kedua fungsi upah, yang ketiga teori upah, yang keempat sistem upah yang berlaku di Indonesia, yang kelima upah minimum, yang keenam faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Artinya, upah merupakan suatu imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Materi yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi upah. Fungsi upah ada 4. Yang pertama, mampu menarik tenaga kerja yang berkualitas baik dan mempertahankan mereka. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, contohnya seperti disiplin waktu. Yang ketiga, memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi. Yang keempat, membantu mengendalikan biaya imbalan tenaga kerja. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang teori upah. Terdapat beberapa teori upah, diantaranya teori upah subsistensi oleh David Ricardo. David Ricardo mengatakan upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan terhadap buruh. Selanjutnya teori upah, etika, dan upah sosial. Upah etika berdasarkan pembayarannya menjamin penghidupan yang layak bagi buruh itu dan keluarganya. Sedangkan upah sosial artinya sesuai kebutuhan dan keahlian buruh itu demi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Teori selanjutnya yaitu teori integratif bargaining dari Walton dan McKinsey. Konsep ini buruh lebih terlibat dalam menentukan upah dengan perundingan oleh pemberi upah. Teori selanjutnya yaitu teori upah kesejahteraan. Nah, teori ini lebih membahas dan lebih memperhatikan upah kebutuhan layak sektoral berdasarkan nilai kebutuhan setiap daerah dan nilai tanggungannya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem upah yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa sistem pembayaran upah, diantaranya sebagai berikut. Sistem upah yang pertama adalah upah menurut waktu. Besarnya upah didasarkan pada lamanya tenaga kerja bekerja. Satuan waktu dihitung melalui per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Kebaikan sistem ini, pekerja mengetahui jumlah upah yang akan diterima, sedangkan untuk kelemahannya kurangnya meningkatkan prestasi pekerja. Contohnya pekerja bangunan. Biasanya pekerja bangunan itu dibayar per minggu atau per hari. Sistem upah yang kedua adalah upah menurut satuan hasil. Upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh pekerja. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang atau per satuan berat. Kebaikan dari sistem ini adalah dorongan bekerja untuk lebih keras dan kelemahannya demi mengejar kuantitas, kualitas ya diabaikan. Sebagai contoh upah para penjahit. Upah para penjahit itu dihitung per potong baju. Artinya upahnya yang diterima adalah sesuai dengan per potong baju yang dia hasilkan.
Sistem upah yang ketiga yaitu upah borongan. Pembayaran upah borongan didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan penerima pekerjaan. Biasanya sistem ini persamaannya dengan upah satuan hasil termasuk kebaikan dan kelemahannya. Perbedaannya ya lebih dari satu orang dan koordinasi pekerjaannya dipegang oleh pemborong. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil, membangun rumah atau pekerjaan lain yang dilakukan oleh beberapa orang. Sistem upah yang keempat adalah sistem upah bonus. Bonus adalah pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang atau memberi insentif agar para pekerja menjalankan tugas lebih baik dan penuh tanggung jawab. Dengan ini diharapkan nih keuntungan perusahaan meningkat. Jika keuntungan perusahaan meningkat, maka bonus yang diberikan para pekerja pun akan meningkat. Sistem upah yang kelima adalah sistem mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan kepada pekerja secara perorangan, akan tetapi kepada organisasi para pekerja di perusahaan tersebut. Organisasi pekerja sebagai pemegang saham dianggap ikut memiliki perusahaan tersebut. Artinya, hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang semulanya dikenal sebagai majikan dan buruh meningkat menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang upah minimum. Disimak baik-baik ya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Lalu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan kebutuhan hidup layak atau disebut juga dengan KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk hidup layak secara fisik. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya upah minimum ini setiap daerah akan berbeda-beda, jadi setiap daerah akan mempunyai ketetapannya masing-masing. Standar kebutuhan hidup layak atau standar KHL terdiri dari beberapa komponen, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Ada 4 faktor yang menentukan tingkat upah, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama adalah tingkat harga. Tingkat upah sangat berhubungan erat dengan tingkat harga. Apabila tingkat harga barang naik, pekerja pun akan menuntut tingkat upah yang naik pula. Karena semakin tingginya kebutuhan manusia. Faktor yang kedua adalah produktivitas kerja. Bila tingkat produktivitas tenaga kerja rendah, maka tingkat upah juga akan rendah. Di negara-negara maju, tingkat upah yang lebih tinggi disebabkan oleh tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi pula. Maka dari itu, kita sebagai calon tenaga kerja, kita harus perlu meningkatkan produktivitas kita agar upah sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita. Yang ketiga yaitu struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi berpengaruh terhadap tingkat upah. Misalnya, masih kurangnya industri yang menyebabkan sedikitnya daya tampung tenaga kerja, sedangkan pencari kerja sangat banyak, sehingga banyak pekerja yang mau bekerja dengan tingkat upah yang sangat rendah. Hal inilah yang menentukan struktur ekonomi terhadap tingkat upah yang ada di Indonesia. Faktor yang keempat yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah seperti upah minimum juga mempengaruhi tingkat upah industri, keharusan membayar biaya kesejahteraan tenaga kerja. Seperti iuran jam sostek berpengaruh terhadap besarnya upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu upah adalah hak pekerja yang diterima dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan menurut suatu kesepakatan di awal kerja.
Lalu, upah minimum yaitu upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur sebagai jaring pengaman. Lalu, faktor yang mempengaruhi tingkat upah ada 4, yaitu tingkat harga, produktivitas kerja, struktur ekonomi nasional, dan peraturan pemerintah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shining through the city with the